Halo Userners, selamat datang di Bahan Gibah. Sebenarnya program lama yang dikemas dengan cara yang baru, setup studionya baru, tema-temanya mungkin jauh lebih menarik, dan hostnya sih baru, yang lebih ganteng dan lebih cantik. Self disclaimer banget ya. Iya, di sebelah gua Susetio dan di sebelah gua ada Putri Adinda. Oh, nggak pakai Dinda ya? Nggak pakai. Putri aja. Hari ini akan ngomongin suatu hal yang lagi banyak diomongin, Mas. Lagi viral? Lagi viral, di sosial media terutama. Masnya udah denger belum sih kasus tentang Zafilda TV, Mas? Zafilda TV ya? Zafilda TV itu denger sih, cuman gue kayaknya kurang dalam ya. Kayaknya ini akun YouTube yang kena pro dan kontra ya? Betul, karena ternyata akun YouTube ini kurang lebih 2 hari belakangan ini lagi panas-panasnya digoreng sama netizen karena katanya mengandung unsur sara, terutama unsur agama. Oke, saranya kenapa maksudnya? Karena kebetulan si YouTubernya ini, si konten kreator ini berhijab, pakai nikah, pakai cadar. Oke. Gitu ya, tapi dia ketemu sama misalnya cewek-cewek yang belum berhijab gitu ya, belum nutup aurat, dipaksa pakai jilbab. Dipaksa dalam kontennya itu ya? Dipaksa. Karena kenapa bisa dibilang dipaksa? Karena kemarin tuh yang bikin dia booming, karena sebenarnya konten udah lumayan banyak. Nah, yang bikin booming karena ternyata salah satu cewek yang dipaksa ini, itu agamanya non-muslim. Tapi tetap dipaksa untuk pakai jilbab, sampai diikutin gitu. Iya, itu mungkin konsep bikin konten sambil nyari pahala kali ya? Bener, tapi ya non-muslim kan agak susah juga ya. Kayak, Mbak pakai jilbab, saya non-muslim, pakai jilbab aja Mbak, nggak apa-apa. Katanya toleransi. Toleransi. Menurut dia. Toleransi. Nah, tapi banyak yang bilang itu sara. Terutama dan minta di take down sama YouTube. Karena kan dari 2019 juga YouTube tuh udah ada kebijakan nggak boleh unsur sara. Gitu. Iya, karena kan kalau nggak sara bener dong. Iya. Ini kayak lagi sama bapak-bapak. Iya, saya jadi bingung. Oke, tapi maksud gue gini, kayaknya di netizen juga pasti banyak yang kontra ya, pro dan kontra. Benar. Ya. Dari netizen sendiri deh, mungkin yang kontra apa aja sih? Mungkin lu bisa bacain nggak sih dari media sosial? Kalau yang kontra sih ya, ada banyak banget. Ini sampai salah satu tweet awal ya Mas yang bikin ini rame nih di Twitter nih, itu dari @littlevixen_. Dia termasuk paling ramai sampai saat ini nih, itu sudah kurang lebih ada. Sorry, ini yang pro. Ini yang pro dan dia kontra, dia yang pertama kali kontra. Nih. Tapi kan sesuai naskah, lu yang pro, gue yang kontra dong. Iya betul juga. Kenapa saya jadi framing ya hari ini? Jadi framing. Mungkin gini deh, kan tadi lu bilang ada pro dan kontra, mungkin lu bisa bacain tweet-tweet yang pro sama dia. Oke, yang pro dulu nih. Ini masih dari si thread-nya itu ya, karena sekarang udah kurang lebih 7.000 retweet. Jadi di bawah tweet-nya itu tuh udah rame. Ini salah satu yang di-highlight nih sama dia. Ini aku nggak usah sebutin username-nya, intinya adalah itu kan urusan agama sama muslim. Kenapa sih lo ikut-ikutan gitu? Kenapa lo framing? Padahal tapi yang di kontenin juga ada yang non-muslim juga ya? Ada yang non-muslim, bener. Terus ada juga yang bilang kayak, orang maksa ngajak keburukan, lo bodo amat. Tapi giliran yang ngajak kebaikan, kok lo yang kebakaran jenggot? Gitu. Padahal belum tentu semuanya punya jenggot dong. Iya, betul. Salah. Terus ada juga nih yang bilang, ini kan kebetulan yang bikin thread-nya ini non-muslim. Nah, itu jadi banyak yang ngata-ngatain agama, justru makin sara. Jadi udah bahas konten sara, di thread itu malah banyak yang ngata-ngatain, jadi ngata-ngatain agama tertentu. Tapi intinya yang pro tadi beranggapan bahwa ini konten bagian dari konten mengajak kebaikan. Betul, karena kan memang benar Mas, di Islam kan diajarkan kita tuh harus mengingatkan sesama. Jadi yang udah pakai hijab nih kayak aku, itu wajib untuk mengingatkan yang belum pakai hijab. Yang belum pakai hijab punya hak untuk diingatkan. Tapi pertanyaannya, apakah caranya tepat atau enggak? Nah, itu dia. Nah, itu kita gibahin. Minta kita gibahin. Tapi dari tadi kan tweet-tweet dari komentar dari netizen yang pro. Yang kontra juga banyak nih. Yang paling terkenal itu dari Ernest Prakasa. Dia bilang, menurut gua mau di panggung atau di sosmed prinsipnya sama. Kalau lu mau kritis atau bahas isu sosial, pastikan wawasannya diperluas dulu. Riset dulu tentang isunya, kalau asal jeplak atau nyari lucu, ya memang lebih berisiko bikin blunder. Itu menurut si Ernest. Untuk selanjutnya, dia bilang, nggak gue sebut ya ininya, akunnya,
Aku udah jawab berhijab atau enggak, badan saya otoritas saya, tapi dijawab mau tidak mau harus diwajibkan. Terus ada beberapa percakapan pribadi dan akunya nggak nyangka dong ikutan masuk ke videonya. Tiba-tiba udah tayang gitu aja di videonya. Kayaknya ini si narasumbernya deh. Korbannya ya? Tadi aku juga sempat lihat ada yang nge-tweet juga tuh Mas. Kalau korbannya katanya dia nih sebelum mulai itu memang udah di-brief sama timnya. Oke. Sama timnya si content creator ini udah di-brief. Oh, jadi memang settingan ya? Jadi sebenarnya agak settingan kali ya. Tapi mungkin settingan itu dalam artian gini, kalau settingan itu kan udah kasih pertanyaan, lu harus jawab apa? Benar, terskrip gitu ya? Terskrip, itu settingan ya. Tapi kalau misalnya di briefing itu lain soal ya menurut gue ya. Mungkin dia minta izin gitu kali ya. Soalnya dia bilang kayak di awal tuh brief sebelum on cam tuh gimana. Pas ternyata udah jadi thumbnailnya, lalu tulisannya itu beda banget. Dan si orang ini pun sampai merasa tersudut gitu. Kayak kok nggak gini sebelum brief awal tuh nggak kayak gini. Katanya tuh dibilangnya tuh bukan dipaksa berhijab, tapi coba dulu aja Kak. Oke, tapi hasilnya di videonya berbeda. Iya, jadi judulnya malah dibikin gini, cewek seksi bertato langsung hijrah dan insyaf setelah pakai hijab. Padahal awalnya katanya briefnya cuma suruh nyobain gitu. Dan pas udah on cam, pertanyaannya itu nggak sesuai sama brief awal. Jadi sampai si orang ini bingung juga harus jawab apa gitu. Ya kalau misalnya menurut gue ya, kalau memang si korban itu merasa tidak sesuai dengan brief awalnya, ini bukan berarti menyetujui kontennya ya. Kalau misalnya memang dia merasa nggak sesuai sama brief awalnya, harusnya kan sudah dari awal di-cut aja ya. Betul. Atau bahkan kalau perlu, ini jangan ditayangin dong. Harusnya seperti itu ya. Tapi gue nggak tahu kenapa pada akhirnya si korban tetap setuju untuk menjawab pertanyaan itu dan akhirnya tayang di si akun YouTube si Zafil Tadadi. Karena mungkin dia nggak nyangka thumbnailnya akan kayak gitu kali Mas. Karena kan pas syuting tuh syuting tapi dia bilang gitu. kan kalau misalnya apa sih namanya dia di awal pertanyaannya begini tapi ternyata ketika on cam pertanyaannya beda lagi. Berarti dia harusnya dari awal udah tahu dong ini nggak sesuai dengan brief. Bener sih. Menurut gua kan menurut gua ya harusnya itu udah langsung di stop aja biar nggak menimbulkan polemik. Setidak-tidaknya nggak ada konten dari dia lah, istilahnya begitu. Iya sih, benar juga. Tapi ada juga nih kasusnya ternyata ada yang sampai nge-DM si konten kreatornya ini Mas. Terus kayak intinya dia bilang minta di take down lah. Nah ternyata itu malah si konten kreatornya playing victim di feeds-nya. Dia minta maaf tapi playing victim seakan-akan dia korbannya gitu. Jadi gimana gitu? Padahal kan yang jadi korban harusnya siapa, tapi yang kayak ngerasa jadi korban justru siapa? Tapi gitu. Gini deh, kebetulan kan lo berjilbab nih, ngelihat konten kayak gitu, dari sudut pandang lo gimana sih? Oke-oke aja nggak sih menurut lo? Sebenarnya kalau dari sudut pandang gue pribadi ya ini nggak mewakilkan suatu agama atau ras atau apapun ya Mas, ini pribadi. Menurut gue justru konten kayak gini mungkin tujuannya baik ya untuk mengingatkan, tapi justru ini bikin apa ya jelek nama Islam mungkin ya kalau dalam hal ini Muslim sendiri, karena kan kalau orang yang nggak tahu yang mungkin non Islam gitu ya akan di otaknya adalah oh berarti orang Muslim tuh maksa banget ya. Jadi jelek gitu loh. Padahal kan ya ibaratnya kayak nilai setitik rusuk susu sebelangga gitu Mas. Kan banyak cara dakwah yang sebenarnya baik, tapi dengan cara kayak gini yang kesannya memaksa gitu ya, malah jadinya jelek semua. Padahal kan banyak juga yang emang mengingatkan dengan cara baik-baik gitu. Tapi kan kalau misalnya dipikir-pikir ya, ini kan judulnya kan sosial eksperimen ya nih kontennya ya. Katanya sih. Ya, gue juga nggak ngerti kenapa. Apakah masih tren ya bikin konten YouTube sosial eksperimen? Gue nggak tahu. Tapi kalau kita ngomongin soal definisinya aja, sosial eksperimen menurut pikiran rakyat itu sosial eksperimen secara garis besar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan melihat bagaimana sifat atau respon seseorang ketika mengalami permasalahan. Yang perlu digarisbawahi apakah memakai jilbab adalah sebuah permasalahan bagi si subjeknya itu. Iya, si subjeknya ini baik itu non Islam maupun Islam itu sendiri, itu satu ya. Benar. Terus kedua ini gue nggak tahu apakah lebih cenderung kalau misalnya dia jatuhnya merasa tidak sesuai briefing, jatuhnya bukan sosial eksperimen ya, prank jatuhnya. Iya, dipaksa ya. Iya, benar. Jadi ini bukan pemaksaan masalah hijab atau nggak hijab, tapi concernnya dia untuk di-upload atau enggak dong Mas. Benar iya dong? Betul. Ini cocok juga sama dari netizen juga, ini dari salah satu
suara netizen di Twitter, banyak pelanggaran berat dari video ini. 1, datang tak diundang, merasa berhak menutupi aurat orang lain. Ini mungkin kalau sesuai dengan omongannya si korban tadi, dia bilang ini sudah di briefing dulu, artinya memang sebenarnya udah didatang diundang. Ya, tapi apakah berhak menutup aurat orang lain? Nah, ini masih jadi ambigu ya, karena kan dia tahu ya pertanyaan-pertanyaan apa yang ya seperti gitu ya. Itu. Kedua, nanya agama belakangan, pokoknya insist tutup dulu. Ini masalah utamanya sih. Betul, ini masalah utamanya. Sudah ditolak, tetapi dikejar nggak mau mendengarkan dakwahnya sebagai renungan. Nah, ini mungkin yang kenapa jawab pertanyaan dari kita tadi. Udah tahu misalnya nggak sesuai dengan brief. Kenapa masih diiyain gitu ya? Diiyain dan ternyata dia sudah nggak mau menjawab tapi dikejar. Nah, pertanyaan keduanya menurut gue sih, apakah si korban atau bukan korban ya? Gue ngomong korban terlalu kasar mungkin. Si subjeknya ini setuju untuk video-videonya itu diangkat ke konten ke YouTube atau diupload ke YouTube. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau memang si korban tidak setuju, itu misalnya bisa di take down lah. Benar, dan sebenarnya ini juga pertanyaan yang baru muncul tadi sih Mas, dan ada beberapa netizen juga sih semalam aku sempat baca. Ini kan udah ketahuan ya, berarti ini ada briefnya. Nah, apakah ini si aktris subjek ini dianggap sebagai aktris, ya berarti dia dibayar? Oke. Atau memang benar-benar udah nggak dibayar, di-upload tanpa konsen? Itu kan berarti beneran banyak pelanggaran dong berarti yang dilakukan di video itu gitu. Iya, kalau misalnya dia dibayar harusnya kan nggak ngomong atau apa ya, dia nggak bilang di Twitternya ya. Benar. Tapi ketika dia ngomong ya artinya mungkin kemungkinan besar tidak dibayar. Berarti benar gitu. Sosial eksperimen. Gitu. Tapi agak aneh juga sih menurut aku, karena ini juga ada beberapa hal yang di highlight gitu Mas. Balik lagi, ini bagus kan tujuannya, karena untuk menutup aurat. Nah, ini ada salah satu juga nih Mas, yang netizen bilang kalau memang dia tujuannya Muslim yang peduli untuk tutup aurat, lalu kenapa di thumbnail, lalu di judulnya itu justru menunjukkan aurat-aurat cewek itu? Karena kalau kita lihat videonya nih banyak banget kata-kata seksi. Oh iya, betul. Cewek seksi. Di thumbnailnya juga nunjukin foto cewek seksi ini yang nggak menutup aurat tanpa disensor. Itu kan kayak berkebalikan banget ya Mas? Kontradiktif ya? Kontradiktif banget gitu. Jadi apa sih sebenarnya gitu? Ya, tujuannya berarti kalau udah kayak gini menurut gue mah udah pasti jelas konten. Like karena dan subscribe. Clickbait. Bener sih. Iya dong, kalau lu nunjukin itu bagian yang lu anggap tadinya pengen lu tutupin, tapi ternyata nggak tutupin, ya menurut gue aneh aja gitu. Lu mempertontonkan itu di video atau di akun YouTube, menurut gue benar itu kontradiktif. Dan mohon maaf nih sekali lagi, menurut gue itu demi konten ya, apalagi bukan sekedar dakwah. Benar, gitu dan balik lagi juga ya, kalau harusnya kan sebelumnya bisa di blur dulu sih. Bisa di blur dulu kayak atau bagian di TV, kepalanya aja. Maksudnya gitu. Gini, Sandy SpongeBob aja tuh bisa di blur loh. Si Suka tuh kan pakai baju renang, dia kan ada KPI. Nah, maksudnya yang kayak gitu aja di blur, masa ini dia yang hitungannya katanya gitu mau berdakwah gitu berdakwah sampai maksa orang buat tutup aurat, masa yang kayak gitunya aja tuh nggak di blur dulu. Kalau dan apalagi setahu aku kita sesama Muslim juga wajib mengingatkan untuk menutup aurat dan melindungi saudara kita. Iya. Masa dia malah mengumbar-ngumbar aurat saudaranya, itu kan kayak aneh gitu. Oh, mungkin ya dia pengen nunjukin kali kalau memang benar-benar sudah di jilbab ada before dan afternya kali. Kalau di blur, wah siapa tahu dia sebenarnya udah pakai jaket itu nggak ketahuan kalau dia memang enggak. Tapi gue nggak tahu juga ya, namanya juga. Tapi gue mempertanyakan kenapa Zafilda harus mengumbar aurat ketika isi konten lu, konten utama lu ada bagaimana mengajak orang tersebut untuk menutup aurat. Betul. Bukannya kalau menurut gue kalau dalam Islam ya ngelihat kayak begitu aja udah dosa ya? Udah dosa dong. Lu malah mengajak ke dosa dong. Dan malah untung gue nggak nonton. Bisa jadi banyak juga cowok-cowok yang malah nonton bukan mau fokus ke konten ya Mas? Apa? Ya karena benar itu cewek seksi. Iya sih. Oh ini kita nggak pernah tahu kan? Nggak tahu gimana perasaan orang tuanya Zafilda. Gimana coba? Ternyata di dalam rumah dia pakai jilbab. Cuma di luar rumah doang dia nggak pakai jilbab. Itu lebih serem gimana lagi sih. Perasaannya? Iya nggak sih? Iya sih. Lu di sini jilbab, tapi di luar di rumah pasti tentu nggak jilbab. Nah ini namanya fitnah, saudara-saudara. Tapi benar dong, di rumah kan lu nggak jilbab dong. Nggak pakai jilbab kan? Iya, nah mungkin si Zafilda di lingkungan benar. si objeknya itu dalam komplek
rumahnya dia pakai jilbab, cuman pas di konten itu enggak. Di konten itu atau di jalan itu dia nggak pakai jilbab. Ketika orang tuanya ngeliat, oh ternyata anak gue tatoan. Oh wow. Iya kan, gue nggak tahu dong. Keributan malah ya. Iya, malah justru memicu keributan rumah tangga. Ini kan diupload di YouTube yang dimana akan bisa ditonton terus-terusan. Sementara harusnya kan kalau misalnya gini, oke, setelah dia ketemu, oke, dia berinsyaf gitu ya mas, dia pakai jilbab. Nah terus dia yang aurat dia itu gimana? Tetap ditonton berkali-kali, dosanya tetap ngalir dong. Wah, gue nggak tahu tuh ya. Nah. Pertanyaan lu berat banget itu. Karena ya gitu. Jadi kontradiktif sih intinya mas. Udah kontradiktif ya. Ngomongin. Iya nih. Aduh, kurang brief nih. Sama kayak si Zafilda tadi. Tapi terakhir nih, gimana sih kita kan ngomong soal pendapat dari dari kita pribadi. Dan ini agama ya mas, ini sensitif, ada nasihat dari PBNU soal viralnya si Zafilda tadi, seperti yang gue kutip dari detik.com. Jadi ini ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menasihatkan bahwa seperti ini. Saya kira itu konten yang kreatif. Ya boleh saja dilakukan jika memang tidak membuat ketersinggungan orang lain atau mengusik ketenangan seseorang. Mengajak orang berhijab itu bagus. Jika dilakukan dengan cara yang baik. Benar. Itu berarti sebuah jalan tengah yang bagus. Silakan aja Zafilda membuat konten yang berdakwah seperti itu, tapi dengan adab mungkin atau cara-cara yang lebih baik. Karena balik lagi Islam itu agama penuh cinta. Betul, ini juga kata Gus Fahrul dari Ketua PBNU. Itu menurut kami, gimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Tapi ingat tidak boleh sarah. Tidak boleh sarah. Kalau nggak sarah, ya benar. Betul. Ya, sekian aja Yuzon bahan gibah hari ini. Ya. Kita akan membahas bahan gibah ini. Kita akan bahas tren-tren yang lain di media sosial. Kita ambil dari sudut pandang kita berdua. Nanti nggak cuma kita berdua, mungkin ada teman-teman yang lain yang akan ikut nimbrung ngobrol bersama. Oke? Oke. Bye, listeners. Sampai jumpa. Assalamualaikum.